Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang PDB ya. Jadi ini merupakan rangkaian materi yang sudah diberikan sebelumnya tentang PDB eksak. Oke, jadi hari ini judulnya adalah menyelesaikan PDB dengan faktor integrasi. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut membahas materi ini, kita harus mengingat kembali ya. Jadi kalau kita misalkan punya PDB, tentunya PDB yang eksak ya. Jadi syaratnya kemarin sudah disampaikan. Ini adalah syaratnya do M, do Y itu harus sama dengan do N, do X. Nah, ketika sudah seperti ini atau PDB-nya merupakan PDB eksak, maka kita bisa mencari solusinya dengan menggunakan salah satu dari ini. Jadi misalkan seperti ini atau yang satu lagi. Jadi keduanya akan memberikan solusi untuk PDB eksak tersebut. Oke, jadi bagi Anda yang masih belum paham tentang PDB eksak, mungkin bisa dilihat di materi atau di video saya sebelumnya tentang PDB eksak. Oke, kita lanjut faktor integrasi. Jadi kalau kita mempunyai sebuah PDB, ya bentuknya seperti ini, MXY DX tambah NXY DY sama dengan 0, tetapi ininya do M, do Y-nya tidak sama dengan do R, do X. Maka jelas bahwa PDB tersebut bukan merupakan PDB eksak. Nah, akan tetapi PDB seperti ini yang PDB yang tidak eksak ini bisa kita ubah menjadi PDB eksak. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan suatu faktor atau fungsi tertentu terhadap PDB yang asal ini. Oke, nah pengalih atau faktor ini, faktor yang mengalihkan tadi itu dinamakan dengan faktor integrasi. Oke, mungkin sebagai contoh kita lihat. Ya, jadi kalau kita misalkan punya PDB seperti ini, min Y dx tambah X dy sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari do M do Y-nya adalah minus 1. Sementara kalau do N do X-nya adalah 1. Nah, artinya berarti ini bukan merupakan sebuah PDB eksak karena berbeda. Nah, tetapi kalau misalkan PDB yang di atas ini kita kalikan dengan sebuah fungsi seper X kuadrat atau faktor, kita pakai seperti ini, maka kita dapatkan menjadi min Y per X kuadrat dx tambah 1 per X dy. Coba kita lihat, kita periksa. Do M, do Y-nya di sini adalah min super X kuadrat. Sementara do N, do X-nya juga adalah min super X kuadrat. Artinya berarti ini sudah menjadi PDB eksak. Oke, nah kalau kita sudah bisa mengubah menjadi PDB eksak, maka kita bisa mencari solusi dari PDB ini. Oke ya, jadi gampang. Nah, kalau kita sudah tahu sudah tahu pengalihnya ini ya, pengalihnya. Nah, atau contoh lain yang kedua, misalkan begini, ada X kuadrat tambah X pangkat 3 maksudnya, X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang Y dx tambah X dx X dy maksudnya X dy maksudnya, sehingga kalau kita cari menjadi ini ya, do M do Y nya adalah 2XY dikurang 1, sedangkan do N do X nya adalah 1. Nah, ini berbeda ya. Oke, sehingga kita mengalihkan sebuah faktor ya. Nah, di sini dalam ini seper X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita kalikan ke sini, sehingga nanti turunannya do M do Y nya kita dapatkan begini ya, sama juga ini do N do X sama ya. Jadi ini sudah merupakan PDB eksak. Nah, jadi 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat ini merupakan faktor integrasi dari PDB yang atas ini. Nah, permasalahannya adalah ini, bagaimana menentukan faktor integrasi dari suatu PDB ya. Oke, tadi misalkan ada 1 per X kuadrat, ada 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Apakah kita coba-coba gitu ya. Nah, ternyata ada caranya ya. Oke, mari kita lihat. Oke, jadi kalau kita misalkan punya M X Y dx tambah N X Y dy sama dengan 0, dengan ini sama dengan ini,
Ya, oke. Ya, sebentar. Ini misalkan ini ada yang kurang ya. Ini ya, tidak sama ya maksudnya, tidak sama. Oke, sekarang kita misalkan mu maksudnya. Mu adalah faktor integrasi yang menyebabkan PDB ini merupakan PDB yang eksak. Artinya apa? Berarti kalau kita kalikan mu ke sini sehingga bentuknya seperti ini, maka akibatnya adalah ini ya. Oke, bahwa do mu m do y sama dengan do mu n do x. Nah, ya, supaya ini menjadi PDB eksak. Oke, nah sekarang berarti kita mencari mu-nya. Nah, oke, perhatikan. Nah, kemungkinan mu itu ada dua. Pertama, mu itu sama dengan mu x, artinya fungsinya nanti dalam bentuk x atau variabelnya x, atau mu itu nanti dalam bentuk variabel y. Nah, sekarang kasus satu kita lihat untuk dalam variabel x ya, atau mu sama dengan mu x. Oke, berarti kita berangkat dari persamaan tadi, syarat untuk dikatakan sebuah PDB eksak, do mu m do y, do mu n do x. Nah, karena mu-nya adalah tergantung dengan x atau variabel x, maka untuk kasus ini kan diturunkan terhadap y, artinya x-nya kan menjadi konstanta. Ada variabel x menjadi konstanta sehingga mu-nya bisa kita keluarkan. Jadi mu yang di sini kita keluarkan. Oke. Nah, untuk kasus yang ini kita turunkan terhadap x. Berarti mu-nya nggak bisa kita keluarkan. Tapi kita menggunakan aturan dari turunan dari perkalian ya, dua buah fungsi. Berarti apa? U aksen P tambah U P aksen. Berarti U aksennya apa? Turunan dari ini kan berarti do U do X dikali P-nya berarti ini N ditambah dengan sekarang yang menjadi U-nya kan ini berarti mu dikali turunan dari apa ini do N do X. Nah, kemudian kita kumpulan yang ada mu-nya. Berarti ini mu-nya kita ini pindahkan ke kiri ya. Kita pindahkan ke kiri sehingga seperti ini. Terus ini tetap. Kemudian kita apa namanya di ini ya, yang do x-nya kita kali silang ya. Di silang sini berarti mu-nya kita pindahkan ke sini juga. Terus n-nya juga kita pindahkan ke kiri. Sehingga bentuknya menjadi do m dikurang do n do m per do y maksudnya do n per do x ya minus per n do x sama dengan do mu per mu. Nah, karena masing-masing ini sudah apa namanya nanti ya ini menjadi sebuah fungsi dalam bentuk x saja semuanya ya, ya dalam bentuk x, terus juga ini dalam bentuk mu, maka kita cuman apa namanya menuliskan ke sini ya dx saja begitu ya, atau d mu saja nggak pakai do lagi ya, sehingga dapatkan seperti ini ya. Oke, nah yang menjadi perhatian kita adalah ini. Jadi kalau integral d mu per mu kan berarti ln mu, sehingga kalau kita mencari mu-nya adalah e pangkat integral do m do y dikurang do n do x per n dx sama dengan mu ya. Oke, sehingga kita bisa mengatakan bahwa faktor integrasinya adalah mu sama dengan e pangkat do m per do y dikurang do n do x per n dx. Nah, itu ya. Jadi ini untuk kasus bahwa mu-nya adalah mu x, artinya dia dalam bentuk variabel x. Oke, nah yang kedua, ya kasus kedua mu-nya adalah mu y. Nah, sebenarnya menggunakan argumen yang sama dengan kasus satu diperoleh faktor integrasi seperti ini ya. Jadi bedanya adalah yang tadi kalau ini pengurangnya adalah do m do y dikurang do n do x. Sekarang dibalik. Nah, berarti do n do x dikurang do m do y. Nah, pernya berbeda. Di sini m ya. Oke, jadi berbeda. Jadi pengurangnya berbeda, terus ini pernya berbeda, terus yang ini juga ya. Berarti karena nanti fungsinya dalam y semua, berarti ini dy. Oke, nah nanti mungkin silakan dibuktikan. Kalau masih ragu dengan ini ya, silakan dibuktikan. Nah, oke, untuk kasus PDB MXCDX
tambah N X Y DY sama dengan merupakan PDB homogen, maka faktor integrasinya bisa kita dapatkan ya, formulanya seperti ini. Jadi kita langsung gunakan bahwa 1 per MX tambah NY kali maksudnya untuk MX-nya tidak tambah NY-nya tidak sama dengan 0, kemudian seper XY untuk ini penjumlahannya sama dengan 0. Jadi tinggal menggunakan saja. Baik, nah sekarang kita coba lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Ya, tentukan solusi PDB min Y dx tambah X dy. Ya, jadi seperti biasa kita uji dulu. Kita lihatkan bahwa do M do Y-nya tidak sama dengan do N do X-nya ya. Di sini do M do Y-nya adalah -1, sedangkan do N do X-nya adalah 1. Artinya berarti PDB-nya bukan merupakan PD eksak. Sekarang kita ubah menjadi PDB eksak. Berarti dalam hal ini kita pilih. Jadi akan ada dua tadi ya. Ada mu-nya sama dengan mu X atau mu-nya sama dengan mu Y. Nah, sekarang kita pilih mu-nya sama dengan mu X. Nah, oke. Berarti do M, kita cari dulu do M do Y dikurang do N do X per N. Berarti do M-nya tadi, do M do Y-nya adalah -1 dikurang 1. Oke, per X. Artinya min 2 per X. Sehingga mu-nya sama dengan integral dari ini. Integral dari do M do Y dikurang do N do X per N. Berarti ini sudah dapat yang ini ya. Jadi tinggal kita gunakan. Berarti adalah integral dari min 2 per X dx. Apa ini integralnya? Berarti min 2-nya bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga integral dx per X. Itu apa? Ln X. Atau pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi menjadi ln X pangkat min 2. Nah, ini udah sifat logaritma natural ya. Jadi kalau yang belum paham silakan dibaca lagi. Nah, kemudian ini sifat dari perpangkatan ini, E pangkat ln itu berarti nanti tinggal dicoret aja ya. E dengan ln-nya. Tinggal yang terisi adalah yang ini aja ya. Yang ini saja. Jadi nanti kalau ada E pangkat apa gitu ya di sini. E pangkat P berarti E pangkat ln P berarti tinggal P gitu ya. Nah, ini sendiri bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Pangkat negatifnya dijadikan positif. Sehingga faktor integrasinya adalah seper X kuadrat. Kemudian ini kita kalikan ke PDB awal ini. Sehingga kita dapatkan menjadi min Y per X kuadrat tambah 1 per X. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Jadi kan MXY-nya di sini adalah min Y per X kuadrat, sehingga turunannya terhadap Y, do M do Y-nya adalah min 1 per X kuadrat. Ya. Terhadap Y kan berarti yang berpengaruh cuma ini. Berarti yang lainnya konstanta. Turunan dari Y kan 1 ya. Oke. Sedangkan NX-nya adalah 1 per X, maka turunan do N do X-nya adalah ya min 1 per X kuadrat. Sehingga ini merupakan PDB eksak. Nah, kalau kita sudah menunjukkan dia merupakan sebuah PDB eksak, maka kita gunakan cara yang sebelumnya untuk menyelesaikan PDB eksak. Oke, kita lihat. Ya, jadi selanjutnya kita selesaikan dengan misalkan solusi namanya UXY. Nah, kita pilih yang cara pertama ya, seperti yang di pendahuluan tadi. Nah, berarti integral MXY dx tambah KY. Berarti MXY-nya tadi di sini min 1 per X kuadrat. Sorry, maaf. Min Y per X kuadrat. Gitu ya. Oke, sehingga ini ya. Nah, kita integralkan terhadap dx begini ya. Sehingga integral dari apa nih? Min Y per X kuadrat. Berarti Y-nya kan bisa dipindahkan ke depan ya. Jadi integral dari X kuadrat seper X kuadrat. Berarti itu X pangkat min 2 ya. Di min 1 plus min 2 plus 1, jadi seper min 1 ya, sehingga nanti dapatkan seperti ini. Oke, silakan dipelajari lagi ya. Kita dapatkan bahwa solusinya adalah UXY-nya, bukan solusinya, masih UXY-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini kita turunkan terhadap Y ya. Kita turunkan terhadap Y, do U, do Y, sehingga turunan ini terhadap Y kan turunan Y apa? 1 ya, 1 per X. Nah, turunan dari KY ke aksin Y. Ya, jadi di ininya syaratnya kan ini ya, syarat dari sebuah PDB katakan eksak kan ini.
Maka ini kita gunakan udu y-nya sama dengan nx, y. Sehingga 1 per x tambah k aksen y yang ini sama dengan n-nya. N-nya tadi yang di awal yang sudah kita ketahui, yang ini. Ya, ini ya. N-nya 1 per x. Sehingga kita dapatkan jadi begini ya. Jadi bisa dicoret, coret, coret. Sehingga k aksen y-nya adalah 0. Integral, ya bentuknya ini kita rubah ya. Ini kan sama dengan dy dk per dy. Nah, berarti d-nya pindah ke kanan. Sehingga dapat dia adalah k-nya sama dengan c. Jadi solusi umum dari PDB tersebut adalah tinggal kita gunakan yang ini. UXY-nya kan sama dengan Y per X tambah KY. Nah ini ya. Y-nya ini tinggal KY-nya apa? C. Oke ya. Jadi sehingga inilah solusinya. Gampang ya. Jadi intinya bagaimana kita mencari faktor integrasinya. Kalau sudah dapat faktor integrasinya ya tinggal kita gunakan cara pada PDB eksak yang sebelumnya. Nah, contoh yang kedua, misalkan ini soalnya adalah tentukan solusi PDB x kuadrat dikurangi kuadrat tambah x dx tambah 2xy dy sama dengan 0. Ya, seperti biasa, kita lihat dulu, kita uji ya. Ya, mengujinya kan gampang ya. Berarti ini kan kalau m-nya ini, berarti do m do y-nya apa? Di do m do y-nya ini. Do apa? Do m ya, do m do y-nya. Oke, ini ya cantik nih, 2m do y-nya sama dengan apa? Min 2y. Oke. Nah, ini juga apa? Do n, kita di sini aja ya. Do n do x-nya. Apa do n do x-nya di sini? Oke, do n do x-nya adalah apa? Terhadap x berarti apa? Di 2y ya. 2y. Sorry, ini ya kurang 2. Oke, 2y ya. Beda ya. Ini min 2y, ini 2y, berarti bukan merupakan PDB eksak. Sehingga kita jadikan menjadi PDB eksak. Nah, kita cari faktor integrasinya. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan, yang mana yang kita gunakan, rumus pertama atau rumus yang kedua? Biasanya melihat bentuk dari M dan N-nya. Biasanya kita melihat dari bentuk dan M dan N-nya. Biasanya kalau N-nya yang lebih sederhana, misalkan di sini kan ada M-nya kan lumayan panjang, N-nya lumayan sederhana, maka kita gunakan rumus yang di bawahnya N, berarti kita gunakan yang rumus ini. Tapi kalau nanti misalkan X-nya yang di sini yang lebih sederhana, maka kita gunakan rumus yang satu lagi. Nah, gitu ya cara melihatnya. Oke, jadi kita gunakan rumus yang dalam bentuk variabel X, sehingga do M do Y dikurang do N do X per N-nya kita dapatkan ini. Min 2Y kurang 2Y per 2XY ya. Sehingga dapatkan ini kan min 4Y per 2XY, atau sederhananya menjadi min 2 per X ya. Oke, ternyata ini sama ya dengan sebelumnya. Kita dapatkan nanti faktor integrasinya adalah 1 X kuadrat. Tinggal kita kalikan ke dalam ya, ke PDB asal, sehingga dapatkan seperti ini, atau bentuk sederhananya seperti ini ya. Jadi x kuadrat per x kuadrat kan 1 ya, y kuadrat per x kuadrat, ini x per x kuadrat kan 1 per x. Sementara yang di sini x per x kuadratnya hilang ya, tinggal di bawahnya x gitu ya. Oke, nah sekarang kita uji. Oke, kita lihat yang pertama ini, do m do y-nya, berarti turunan terhadap y kan 2y, yang ini dianggap konstanta, berarti min 2y per x kuadrat. Oke, ini sementara ini adalah 2y. Oke, yang menjadi ini patokannya ini ya, x-nya ya. X-nya itu berarti kalau kita naikkan ke atas kan jadi x pangkat minus 1, turunannya apa? Min 1 kali 2y x pangkat min 2, atau sama ya, min 2 kali y per x kuadrat ya, akhirnya sama, hingga PDB ini merupakan PDB eksak. Nah, kalau dia sudah PDB eksak, tinggal kita gunakan menyelesaikan cara mencari solusi dari PDB eksak tersebut. Oke, nah ini sama, kita gunakan yang ini, integral mxy dx tambah ky. Nah, mxy nya adalah 1 dikurangi kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x tambah ky, sehingga
Ini kita integralkan terhadap X, berarti kan 1X. Ini terhadap ini Pak. Jadi ini menjadi kurang yang ini integral dari X pangkat. Ini kan minus 2 ya, naikkan ke atas. Jadi 1 per minus 2 tambah 1, minus 1. Ada minus yang di sini. X pangkat minus 1 atau per X. Ya, ini. Oke, terus integral dari 1 per X dx adalah ln X tambah KY. Nah, sama dengan, nah ini yang tadi yang tambahnya kita, yang kurang ini kita jadikan penjumlahan. Oke, selanjutnya adalah kita turunkan ini terhadap Y. Ya, sehingga dapatkan ini turunannya terhadap Y, turunan terhadap Y kan nggak ada ya. Ini dianggap konstanta berarti 0. Yang berpengaruh ini 2Y, turunannya apa? 2Y per X ini. Terus ini juga nggak ada ya, karena nggak ada Y-nya berarti 0 turunannya. Nah, turunannya terhadap Y berarti K aksen Y. Nah, kemudian kita gunakan syarat dari dua buah PDB ya tadi. Oke, bukan syarat sih, apa? Do Y itu sama dengan N X, Y gitu ya. Sehingga dapatkan ini kan 2Y per X tambah ke aksen Y ini, sedangkan NXY-nya adalah 2Y per X. Kita lihat ya, 2Y per X yang ini. Nah, ya, 2Y per X. Oke, sehingga kita dapatkan ya sama ya, kebetulan ini sama 0 ya jadinya. Sehingga kita dapatkan KY-nya juga C. Jadi UX, Y sama dengan ya ini ya, kembali kita tuliskan yang ini di atas, yang ini sebelah kanan ini ya, tambah KY-nya. KY-nya adalah C yang tadi ya, C ini. Sehingga kita dapatkan KY apanya, UX, Y-nya atau solusi umumnya adalah X tambah Y kuadrat per X tambah ln X tambah C. Oke, jadi gampang ya. Jadi itu seperti yang saya katakan tadi, harus apa namanya, pandai atau hati-hati ya juga dalam menentukan faktor integrasinya. Jadi kita sudah bisa menentukan faktor integrasinya, tinggal dikalikan ke persamaan awal, sehingga nanti setelah itu kita cari solusinya dengan menggunakan cara pada PD eksak yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, bagi yang belum paham tentang bagaimana mencari solusi PD eksak, silakan lihat video sebelumnya. Oke, seperti biasa, silakan kerjakan latihan ini untuk memastikan Anda paham dengan materi yang diberikan barusan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, atau komentar jika ada hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.